Halo guys, selamat datang di channel MF Learning. Kali ini kita akan membuat video baru, yaitu playlist, tips, dan trik aplikasi. Oke, dengan tema cara singkat audio dan citasi di Google Doc. Oke, mungkin pada video sebelumnya kita sudah membahas cara menggunakan aplikasi komputer, tapi di video kali ini kita akan membahas tips dan trik yang ada di Google Doc. Oke, kita akan mencoba menulis di Google Doc tanpa mengetik, hanya dengan suara. So, kita akan mulai. Oke. Jadi di sini sudah ada audio. Nah, gimana sih cara menampilkan audio ini? Kita mulai dari awal. Kita buka Google Doc-nya, kemudian jangan lupa selalu membuat nama untuk filenya. Kemudian kita pilih tools, kemudian cari voice typing. Ini karena kami menggunakan format bahasa Inggris, maka tulisnya voice typing. Kok misalnya format bahasa Indonesia menjadi dikte. Oke, kita klik seperti ini. Ketika di awal mungkin akan settingannya tergantung, karena di awal kami menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan berubah jadi bahasa Inggris. Tapi ingin berubah jadi bahasa Indonesia, bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Atau ingin ke bahasa Inggris, bisa versi USA atau United States. Maksud saya English dari British atau USA. Nah, kita akan mencoba pertama kali itu bahasa Indonesia. Oke, selamat datang di channel IMF Learning. Pada video ini kita akan memulai menulis video tutorial menggunakan Google Doc. Kemudian kita akan mulai pada tahap pertama, yaitu mencoba audio di Google Doc. Jadi tanpa mengetik, tanpa menyentuh keyboard, kita sudah bisa menulis hanya dengan menggunakan suara. Oke, ini bisa digunakan untuk mungkin membuat konten atau ingin digunakan sebagai konten YouTube atau artikel. Jadi kita bisa apa yang kita baca kemudian kita lafalkan atau kita bicarakan di speaker, kemudian akan ditulis oleh Google Doc secara langsung. Mungkin ada beberapa video tutorial di YouTube yang lain. Ini juga bisa digunakan ketika menyetel video atau mengikuti kelas webinar. Jadi ada laptop lain yang akan mendengar webinar tersebut, kemudian mencatat tulisan secara live. Dan pastikan internetnya itu lancar. Mungkin ketika kami berbicara, tulisan akan tertulis, dan mungkin saja ada beberapa kata yang tidak sesuai karena mungkin bendaharanya tidak cocok di Google-nya. Maka kita juga bisa mengecek satu persatu. Tapi untuk saat ini audionya sudah sangat bagus. Jadi audio jadi Udin ya, jadi pelafalannya harus jelas. Oke, seperti itu untuk yang bahasa Indonesia. Kita akan mulai coba yang bahasa Inggris. Oke, saya buat jadi heading biar terlihat berbeda. Oke, kita mulai untuk memilih bahasa Inggris. English. Oke, kita mulai. Hello guys, welcome back to our channel IMF Learning. Now we'll try to write a English sentence in here. We'll try to best write down something. First time, this is the first time we are try change the audio to text.
Oke. Mungkin karena di Google Translate itu ada kamusnya bahasa Inggrisnya ya, jadi akurasinya lebih bagus. Tapi kok untuk membahas strukturnya mungkin tidak terlalu bagus karena speaking sama structure itu ada yang tidak menyesuaikan format strukturnya, jadi asal ngomong saja seperti itu. Oke, kita akan coba melakukan dua hal sekaligus saat ngetik dan audio. Oke, kita coba apakah sekarang support. Oke, sebelum itu kita coba ganti bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu kita siapkan dulu. Oke, ini audionya di sini. Terus kita akan coba. Oke, seperti ini. Coba apakah bisa? Oke. Kita akan coba menulis bahasa Indonesia. Tapi apakah bisa? Oh, sepertinya tidak bisa. Jadi dia akan mengikuti panah, di mana kita akan menaruh panah, bukan panah. Oke. Jadi dia akan mengikuti posisi garis di mana kita akan menulis. Jadi kita tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. Jadi kita berbicara dan ada yang menulis. Jadi tidak bisa multitasking, jadi monotasking. Oke, seperti itu untuk audio to text-nya. Jadi jika ingin mengaktifkan audionya, kita bisa melalui tools-nya atau Ctrl Shift S. Jadi kalau misalnya ingin tidak mengaktifkan, ya ditutup saja. Jadi pastikan ketika menggunakan aplikasi komputer bisa menggunakan shortcut seperti Ctrl Shift S untuk audionya. Oke, selanjutnya kita akan buat halaman baru terkait gimana sih cara mengintegrasikan Mendeley ke Google Doc. Meskipun pluginnya tidak ada triknya, ada caranya. Seperti itu. Sebelum itu kita mulai dengan Oke. Kita mulai tahap selanjutnya, yaitu kita akan buka Mendeley-nya dulu. Kemudian kita pilih view-nya. Untuk style citation-nya bisa library as citation seperti ini, atau view-nya library as table. Jadi ini hanya berbentuk kolom author, title, year, sama it, tanggal kita naruhnya. Kemudian bisa ada favoritnya. Jadi diklik ini bisa diurutkan berdasarkan tanggal, tahun, publish, dan kapan terakhir dimasukkan ke dalam Mendeley. Kemudian juga pastikan misalnya naruhnya di cloud-nya Mendeley Web, pastikan harus sinkron supaya file yang ada di cloud bisa ada di laptop. Oke, balik lagi ke sini, citation style-nya bisa teman-teman iPhone Learning milih American Medical atau American Psycholog. Kemudian diganti library as citation. Nah, dia akan berubah. Kalau misalnya diganti lagi IEEE akan berubah seperti ini. Nah, gimana sih caranya naruh di Google Doc? Tinggal di drag saja sebetulnya. Kita minimize, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi kita akan tarik satu persatu. Beda kalau misalnya pakai LibreOffice atau Microsoft Word, bisa diinputkan satu-satu atau banyak. Tapi yang bagusnya itu ketika nulis cuma jurnal atau sebuah laporan, memang harus referensinya dicantumkan satu persatu, tahap demi tahap, supaya kalimat
yang kita tulis itu tertata rapi dan sesuai konsep awal ketika menulis sebuah laporan atau jurnal atau konten yang akan kita tulis nantinya. Oke, seperti itu untuk tips dan trik untuk video aplikasi komputer pada episode pertama ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.